Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, siapkan alat tulis kalian ya. Di video sebelumnya sudah dibahas sedikit mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, waktu SD kalian pasti sudah diajarkan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat. Kalau kita mau menjumlah atau mengurangkan bilangan bulat positif itu biasanya mudah ya. Tapi kalau sudah ada bilangan yang negatif, baru kita sering menemukan kesalahan dalam prosesnya. Untuk itu, Ibu mau memperkuat kembali pemahaman kita dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Kita mulai dari penjumlahan dulu ya. Kalau tandanya sama, jumlahkan aja angkanya. Lalu tandanya nanti mengikuti soal. Contohnya, sini ada 3 ditambah 7 hasilnya 10 ya. Nah, ini tandanya positif, berarti langsung aja jumlahkan. Selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 7. Nah, ini juga penjumlahan, tandanya juga sama ya, sama-sama negatif. Berarti langsung kita jumlahkan aja 3 ditambah 7 hasilnya 10. Nah, tapi karena di soal tandanya negatif, maka jadi hasil akhirnya kita juga kasih tanda negatif ya. Next, gimana kalau tandanya berbeda? Nah, kalau tandanya berbeda, kita cari selisih angkanya saja. Nanti hasil akhirnya mengikuti tanda angka yang besar. Contohnya, negatif 3 ditambah 7. Ini kan tandanya berbeda ya. Nah, berarti kita cari selisihnya 7 dikurangi 3 hasilnya yaitu 4. Terus karena bilangan yang besarnya positif, yaitu positif 7 ya, bilangan yang besarnya nih positif, maka hasil akhirnya juga tetap positif. Contoh lagi, 3 ditambah negatif 7. Nah, ini tandanya juga berbeda, berarti kita cari selisihnya. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Nah, karena bilangan yang besarnya negatif, maka hasil akhirnya juga dikasih tanda negatif. Itu ya, pahami baik-baik sebelum kita membahas pengurangannya. Oke, sekarang kita bahas tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, kita lakukan dengan cara mengubah proses pengurangan itu menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Contohnya, 3 dikurangi 7. Nah, ini juga sama kayak dengan 3 ditambah negatif 7. Sekarang udah jadi proses penjumlahan kan? Nah, di proses penjumlahan tadi kita udah belajar kalau tandanya beda, maka kita cari selisihnya dulu. Selisih dari 7 dan 3 yaitu hasilnya 4. Nah, karena bilangan yang besar yang negatif, maka hasil akhirnya yaitu kita kasih tanda negatif. Jadi hasilnya negatif 4 ya. Contoh lagi, misalkan negatif 3 dikurangi 7. Ini kan sama dengan negatif 3 ditambah negatif 7. Ini juga bentuk penjumlahan dengan tanda yang sama, yaitu sama-sama negatif. Berarti angkanya tinggal dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 7 hasilnya 10. Nah, tandanya ikut ya, dikasih tanda negatif. Itu ya. Next. Nah, kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya, 3 dikurangi negatif 7. Nah, ini kan ada pengurangan ya. Ketemu sama negatif nih, negatif 7. Nah, jadi hasilnya bisa kita tulis menjadi 3 ditambah 7. Berapa? Gampang kan? 10. Nah, selanjutnya misalkan negatif 3 dikurangi negatif 7. Nah, sama ya, ini juga ada pengurangan ketemu dengan tanda negatif nih. Kita ubah. Jadi tandanya positif. Berarti di sini jadi negatif 3 ditambah 7. Kita cari selisihnya yaitu 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Nah, karena bilangan yang lebih besarnya 7 positif, jadi hasil akhirnya yaitu positif ya, 4. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, misalkan kita mau menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan
sesuai dengan yang sudah kita pelajari, kalau ada penjumlahan berbeda tanda, kita cari selisih keduanya. 100 dikurangi 25 hasilnya 75 ya. Nah, karena angka yang besarnya 100 ini positif, maka hasil akhirnya juga positif. Nah, tapi guys, kalau kalian ketemu soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulan seperti ini, kalian boleh tukar posisi angkanya. Jadi kan 100-nya ini positif ya. Jadi kita tulis dulu 100-nya. Kemudian 25-nya kan negatif, jadi kita tulisnya dikurangi 25. Nah, seperti ini, jadi hasilnya 100 dikurangi 25, hasilnya 75. Nah, proses menukar posisi seperti ini disebut dengan sifat komutatif. Nah, terlihat lebih simpel kan dari cara pertama tadi. Berikutnya, 6 ditambah negatif 5 dikurangi negatif 28. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kita prosesnya dari yang sebelah kiri dulu ya. Nah, dari 6 ditambah negatif 5, nah baru nanti hasilnya dikurangi negatif 28. Nah, proses pengelompokan seperti ini disebut dengan sifat asosiatif. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, 6 ditambah negatif 5 dulu. Nah, ini kan penjumlahan berbeda tanda, berarti kita cari selisihnya. Selisih dari 6 dan 5 yaitu 1. Nah, tandanya positif karena bilangan yang besarnya positif. Lanjut, baru di sini dikurangi negatif 28. Nah, ingat ya, di sini ada tanda kurang ketemu dengan negatif. Nah, ini bisa kita ubah menjadi positif. Jadi di sini 1 ditambah 28. Hasilnya 29. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita ke soal cerita. Diketahui suatu gedung perkantoran mempunyai 50 lantai. Dari gedung tersebut, 2 diantaranya berada di bawah permukaan tanah. Diketahui Dini berada pada lantai 6 di atas permukaan tanah. Jika Dini naik 15 lantai, di lantai berapakah Dini berada? Nah, yang pertama kita ilustrasikan dulu ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah gedung nih. Tadi kan ada yang di bawah permukaan tanah 2 lantai. Jadi kita kasih tanda negatif 2. Kemudian selanjutnya berarti di atas permukaan tanah totalnya ada 48 lantai ya. Jadi di sini tandanya positif 48. Nah, tadi kan Dini berada di lantai 6 di atas permukaan tanah. Kemudian Dini naik lagi 15. Nah, berarti di sini ditambah nih 6 ditambah 15, kemudian dikurangi dengan negatif 2. Negatif 2-nya dari gedung yang berada di bawah permukaan tanah tadi, yaitu ada 2 lantai di bawah permukaan tanah. Nah, jadi di sini 6 ditambah 15 hasilnya 21. Nah, ingat ya di sini ada tanda pengurangan ketemu dengan negatif. Nah, jadi di sini tandanya positif 2. Jadi 21 ditambah 2 hasilnya 23. Nah, jadi Dini berada pada lantai 23. Selanjutnya yaitu tugasnya. Nah, ini tugasnya ada di buku pendamping ya anak-anak. Yang bagian C halaman 8, kemudian yang halaman 14 yang pilihan gandanya. Bagi yang sudah mempunyai buku pendamping, bisa langsung kerjakan di buku pendampingnya. Bagi yang belum punya, kalian tulis di buku tulis. Nah, ini soalnya juga ditulis ya. Nah, anak-anak, buku pendamping ini nggak wajib ya. Jadi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian perlu nih sebagai bahan belajar kalian, sumber belajar kalian bisa beli di koperasi ya. Oke, nah akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kalian jangan malas ya untuk sering-sering latihan. Nah, kalau sering-sering latihan, rumus-rumus yang kalian pelajari ini dengan sendirinya akan kalian kuasai. So, keep trying guys, semangat!